Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mulai masuk kepada poin pembahasan yang pertama. Setelah kemarin saya membahas berkaitan dengan pendahuluan, itu kali ini saya akan membahas berkaitan dengan pembahasan yang berkaitan dengan transformasi digital tentang judi online. Sebelumnya, perlu diketahui bersama bahwa perkembangan digital yang semakin pesat membuat masyarakat ataupun umat manusia merasa dimudahkan oleh keadaan yang ada. Perkembangan digital yang terus semakin meningkat, mulai daripada zamannya Graham Bell yang menemukan telepon hingga penemuan yang terbaru, yaitu berkaitan dengan alat elektronik, alat digital seperti handphone, laptop, komputer, dan lain sebagainya, mengharuskan umat manusia beradaptasi kembali daripada zamannya telepon yang dibuat oleh Graham Bell hingga perkembangan digital dalam dunia handphone ataupun laptop. Akan tetapi di balik perkembangan yang semakin pesat, yang semakin besar, yang semakin luas, memberikan dampak negatif terhadap perkembangan umat manusia, terutama dalam perkembangan perekonomian dan pola pikir umat manusia. Perlu diketahui bersama bahwa pada saat ini, beberapa waktu yang lalu, sedang ramainya berkaitan dengan kasus judi online yang semakin membesar. Kasus tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat mendalam bagi para pemain judi online tersebut. Karena di dalam permainan judi online itu terdapat website yang menjanjikan para pemainnya akan sebuah kemenangan tanpa bekerja. Ketika mereka mendapatkan kemenangan, maka mereka mendapatkan sebuah penghasilan apa yang dia inginkan tanpa harus bekerja secara keras. Oleh karena itu, sejatinya judi online ini sangat berbahaya bagi umat manusia maupun bangsa dan negara. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam firman-Nya bahwa judi online, kemudian khamar dan berzinah itu merupakan sebuah perbuatan yang haram. Karena ketiga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat melanggar aturan dari segi agama maupun negara. Di sisi lain, perbuatan tersebut dapat merugikan kepada diri kita sendiri, terkhusus kepada lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Status keharaman dari judi online ini, baik judi secara offline maupun online, tidak menutup status tersebut menjadi halal. Akan tetapi umat manusia, terkhusus masyarakat Indonesia, menganggap bahwa judi online ini menjadi sebuah kegiatan hanya untuk mengisi kekosongan mereka. Tetapi ketika waktu kekosongan mereka diisi dengan judi online tersebut, mereka malah semakin ketagihan dan mengakibatkan kecanduan disebabkan oleh judi online. Kemudian kenapa sih judi online ini bisa semakin marak dengan adanya perkembangan digital yang semakin meluas? Oke, perlu diketahui bahwa judi online ini tidak saja diketahui secara begitu saja, tidak diketahui hanya secara udah ada gitu, toh judi online udah ada di mana-mana gitu. Bukan seperti itu. Akan tetapi pada kenyataannya judi online ini dilakukan ataupun dipasarkan kepada influencer ternama maupun influencer yang memiliki followers, pengikut yang banyak di berbagai media sosialnya. Terkhusus
judi online ini seringkali bermunculan di media digital, khususnya media sosial seperti Instagram, TikTok, kemudian Facebook, dan lain sebagainya. Sehingga permainan judi online ini dapat menggiurkan ataupun dapat memberikan efek berkeinginan bagi para penonton yang melihat iklan tersebut. Di sisi lain, adanya judi online yang semakin besar ini diciptakan ataupun diawali oleh teman terdekat ataupun keluarga terdekat ataupun bahkan lingkungan terdekat. Karena berdasarkan hasil wawancara saya dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan judi online, salah satunya itu mantan pemain judi online sendiri, dan juga bandarnya mengatakan bahwa permainan judi online ini lebih diminati oleh kalangan kaum remaja bahkan hingga dewasa ketika di usia kematangannya. Nah, kemudian kenapa judi online ini bisa menyebar? Menurut mantan pemain judi online tersebut, dikatakan bahwa mereka mengetahui judi online dari lingkungan terdekatnya seperti temannya. Ketika melihat ada teman yang bermain, mereka penasaran, permainan apa sih itu, game apa sih itu. Nah, barulah mereka mencari tahu lebih dalam, mencobanya, dan ternyata mereka memberikan uang kepada permainan judi online tersebut, kemudian mendapatkan uang kembali yang lebih besar. Menurut informasi narasumber yang saya wawancarai mengatakan bahwa dia pernah bahasa judinya itu depo, pernah mendepo sebesar 100.000. Kemudian dia menang dan mendapatkan uang senilai 2 juta. Dari situ ia terus bermain sampai akhirnya dia merugi menjadi puluhan juta. Kemudian menurut mantan bandar judi online mengatakan bahwa memang itu sebuah sistem permainan di awal. Para pemilik ataupun pembuat website judi online tersebut menyeting ataupun mengatur semua permainan tersebut. Memang di awal beberapa kali para pemain judi online diberikan kemenangan. Kemudian setelah itu dilakukan kembali, setelah diberi kemenangan, barulah para pemain judi online ini dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, dikalahkan sekalah-kalahnya, hingga pada akhirnya mereka merugi. Dan memang rasa penasaran ketika mereka rugi tersebut semakin besar, semakin kuat, dan mereka berusaha untuk mencari uang untuk mendeponya lagi. Bahkan ada satu kasus yang saya lihat di media sosial mengatakan bahwa ada seorang pemain judi online yang memang benar-benar sudah berada di fase kemiskinannya yang semiskin-miskinnya, sampai dia mengatakan ataupun memberikan informasi melalui aplikasi WhatsApp kepada bandarnya tersebut, mengatakan bahwa tolong berikanlah saya kemenangan sebesar 200.000 saja. Oleh karena itu ketika si pemain tersebut mengirimkan pesan kepada bandarnya tersebut, akhirnya dibacalah oleh si bandar tersebut, dan ternyata diberilah kemenangan sebesar 200.000. Karena alasan orang tersebut mengatakan bahwa ini hanya untuk makan saya selama sehari dan mencari pekerjaan, akhirnya dibantulah oleh bandar tersebut. Di sisi lain, bandar tersebut memang jahat, akan tetapi memiliki sisi kasihan juga. Setelah diberi kemenangan kepada pemain tersebut, ternyata si pemain tersebut bukan untuk mencari makan ataupun bukan untuk membeli makanan uang tersebut, akan tetapi ditaruhnya kembali uang tersebut untuk bermain judi online. Melalui kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa permainan judi online, kalau memang umat manusia ataupun masyarakat itu sendiri tidak dapat merubah mindset, tidak dapat merubah pola pikirnya mereka,
maka akan secara terus-menerus mereka menjadi kecanduan dan lama-lama akan berakhir kepada kasus seperti bunuh diri, pembunuhan, kemudian kasus pencurian, bahkan pembegalan. Dan yang paling parahnya mereka menjadi gila ataupun bahkan mereka menjadi hilang akal disebabkan oleh praktik judi online tersebut. Melalui perkembangan digital yang semakin terus berkembang, memang sangat banyak sisi positifnya, tapi kita tidak dapat menutup sisi negatif yang ada, salah satunya judi online tersebut. Oleh karena itu, harapannya melalui perkembangan digital ataupun perkembangan digital melalui transformasi digital diharapkan dapat memanfaatkan ataupun dapat dimanfaatkan secara baik agar tidak terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan pembunuhan, pencurian, bahkan tindak pidana lainnya. Sekian dari saya, peserta MTQ Nasional Kafilah Banten Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Quran. Mohon doanya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.